Hai, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Asphalt. Film ini akan mengisahkan tentang sebuah gunung berapi yang akan meletus di negara Korea. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Kapten Joe. Kapten Joe merupakan seorang pasukan khusus yang sedang menyelesaikan pekerjaannya. Pada saat itu, Kapten Joe berencana untuk melakukan cuti sebab istrinya yang bernama Ji-young akan melahirkan dalam beberapa hari lagi. Saat Kapten Joe akan pulang ke rumahnya, tiba-tiba terjadi sebuah gempa dengan guncangan yang cukup besar. Tak hanya itu, gempa tersebut juga menghancurkan beberapa perkotaan yang ada di Korea Selatan maupun Korea Utara. Kapten Joe yang berada di jalanan langsung bergegas untuk menyelamatkan diri. Kemudian diperlihatkan sebuah berita jika gunung terbesar di Korea yang bernama Gunung Baekdu dikabarkan telah meletus untuk yang pertama kalinya. Sebab gunung ini terakhir meletus pada ratusan tahun yang lalu. Presiden Korea Selatan menghimbau agar seluruh rakyatnya bergegas mencari tempat perlindungan. Di tempat yang berbeda, seorang profesor bernama Profesor Robert didatangi oleh seorang wanita yang merupakan staf dari presiden. Wanita ini bernama Yoo Kyung. Yoo Kyung mengajak Profesor Robert untuk menghadiri rapat dengan petinggi pemerintahan. Sebab Profesor Robert merupakan seorang ahli geologi yang paling mengetahui tentang Gunung Baekdu. Pada saat pertemuan dimulai, Profesor Robert menjelaskan jika Gunung Baekdu memiliki 3 lapisan magma, yang berarti gunung ini akan meletus sebanyak 3 kali. Dan letusan yang ketiga dipastikan akan menghancurkan seluruh perkotaan di Korea Selatan maupun Korea Utara. Magma yang ada di lapisan ketiga memiliki jumlah yang cukup banyak. Maka dari itu, Profesor Robert memiliki rencana untuk meledakkan gunung tersebut dengan melewati terowongan bawah tanah, sehingga magma di lapisan ketiga dapat mengalir dan membatalkan letusan gunung tersebut. Sementara itu, Kapten Joe yang sudah berniat untuk melakukan cuti, kini harus ditugaskan oleh komandan pasukan militer. Hal ini pun membuat Kapten Joe merasa kecewa. Kapten Joe kemudian meminta izin kepada istrinya untuk melaksanakan pekerjaannya tersebut. Ji-young atau istri dari Kapten Joe mengizinkan suaminya melakukan pekerjaan tersebut, asalkan Kapten Joe pulang tepat waktu sebelum Ji-young melahirkan. Pada keesokan harinya, Kapten Joe yang berada di markas militer diberikan sebuah tugas untuk menemui seorang pria yang dahulunya merupakan seorang pasukan khusus dari Korea Utara. Orang tersebut memiliki sebuah informasi mengenai peledak nuklir yang ada di Korea Utara. Misi dari Kapten Joe ini adalah untuk mencuri peledak tersebut dan meledakkannya di Gunung Baekdu. Sebelum itu, mereka harus mendatangi pria tersebut di sebuah penjara. Sebab hanya dialah satu-satunya orang
yang mengetahui tempat peledak nuklir tersebut berada. Misi pada kali ini akan dibagi menjadi dua pasukan. Pasukan ini terdiri dari pasukan Alpha dan juga pasukan Bravo. Pasukan Alpha, mereka bertugas meledakkan bom nuklir tersebut di Gunung Baekdu. Sedangkan pasukan Bravo yang dipimpin oleh Kapten Joe, mereka akan mengambil peledak nuklir tersebut di Korea Utara. Di tengah perjalanan, pesawat dari pasukan Alpha tiba-tiba mengalami kerusakan yang membuat pesawat tersebut pun langsung terjatuh saat itu juga. Kapten Joe bersama dengan pasukannya kemudian langsung melakukan terjun payung. Tim Bravo kemudian ditugaskan untuk mengambil detonator yang berada di pesawat dari tim Alpha. Detonator ini merupakan sebuah benda yang digunakan untuk mengaktifkan dan menyalakan ledakan nuklir nantinya. Sialnya, seluruh pasukan dari tim Alpha tak ada satupun yang selamat. Komandan militer di Korea Selatan kemudian menugaskan pasukan Bravo untuk tetap menjalankan misi mereka. Ini tugas dari pasukan Alpha akan menjadi tugas dari pasukan Bravo. Kapten Joe bersama dengan pasukan Bravo kemudian melaksanakan misi pertama mereka, yaitu menemui seorang pria yang dahulunya merupakan pasukan khusus di Korea Utara. Pria ini bernama Jonyong. Jonyong telah dipenjara selama beberapa tahun sebab tindakannya yang membocorkan informasi Korea Utara kepada negara Tiongkok. Kapten Joe sebagai pemimpin dari tim Bravo kemudian menjelaskan tujuannya kepada Jonyong, yaitu mengenai misi mereka untuk mengambil peledak nuklir milik dari Korea Utara. Sebagai imbalannya, Jonyong akan mendapatkan kebebasan dari hukuman yang diterimanya selama ini. Jonyong kemudian meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Setibanya di kamar mandi, Jonyong langsung memotong bagian rambutnya dan memakan peta peledakan nuklir yang berada di Gunung Baekdu. Saat Kapten Joe melanjutkan perjalanan, dirinya pun merasa terkejut setelah melihat dompetnya yang hilang di sakunya. Jonyong mengatakan jika dirinya telah memakan peta untuk menuju ke tempat peledakan. Dengan begitu, hanya Jonyonglah yang tahu tempat tersebut berada. Jonyong kemudian meminta izin kepada Kapten Joe untuk membuang air besar. Tak disangka, Jonyong malah melarikan diri dari sana. Dengan bergegas, Kapten Joe bersama dengan pasukannya langsung mengikuti jejak dari Jonyong. Sementara itu, terlihat Jonyong yang mendatangi rumahnya dahulu untuk menemui putrinya. Tak disangka, istri dari Jonyong mengatakan jika putri mereka kini berada di dekat Gunung Baekdu. Tak disangka, di kondisi seperti ini, Jonyong malah menawarkan peledak nuklir kepada pasukan dari Tiongkok. Saat Jonyong akan membunuh istrinya, datanglah pasukan dari Kapten Joe yang langsung menangkap Jonyong di tempat tersebut. Pasukan dari Kapten Joe belum menyadari jika peledak yang akan mereka ambil nantinya akan dijual oleh Jonyong kepada pasukan dari Tiongkok. Kemudian, Kapten Joe bersama dengan pasukannya pun langsung menuju ke tempat penyimpanan nuklir tersebut berada. Jonyong menjadi pemandu jalan dari Kapten Joe. Setibanya di tempat peledak tersebut,
Kapten Joe langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk memindahkan bom nuklir tersebut ke dalam detonator yang mereka bawa. Di lain sisi, ledakan Gunung Baekdu yang kedua kini terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Ji-young atau istri dari Kapten Joe yang akan mengungsi tiba-tiba terkena bencana tsunami saat akan menuju ke tempat pengungsian. Kembali ke Kapten Joe yang berhasil mengambil peledak nuklir tersebut kini bergegas untuk menuju ke sebuah tempat untuk meledakkannya. Sialnya, peta tempat peledakan tersebut telah dimakan oleh Jeonnyong, sehingga mereka membutuhkan Jeonnyong untuk menunjukkan tempat peledakan tersebut. 이대로라면 3차 폭발 이후에는 아마 철의 6점을 넘을 거예요. 53. 7번 경도로 가면 Saat Kapten Joe akan pergi dari sana, mereka tiba-tiba ditembaki oleh pasukan militer yang entah dari mana. Beberapa pasukan dari Kapten Joe pun harus mengalami luka-luka yang cukup parah. Kapten Joe menyadari jika musuhnya tersebut memakai sebuah sensor senjata untuk membidik lawannya. Kapten Joe kemudian meledakkan truk pengangkut solar untuk menghalangi sensor senjata tersebut. Saat Kapten Joe akan pergi, dia melihat salah satu musuhnya yang ternyata itu adalah pasukan militer dari Amerika. Sementara itu, Jeonnyong tiba-tiba menembak Kapten Joe dengan menggunakan pistol bertenaga listrik. Seketika, Kapten Joe pun langsung tak sadarkan diri. Beralih ke markas militer, seluruh peralatan di markas militer tersebut kini diambil alih oleh militer Amerika. Hal ini disebabkan pasukan militer Korea Selatan telah melanggar janji tentang larangan peledakan bom nuklir. Kembali ke Jeonnyong, kini dia bersama dengan Kapten Joe akan menemui pasukan dari Tiongkok untuk menjual peledak yang digunakan untuk meledakkan Gunung Baekdu. Saat tersadar, Kapten Joe bertanya kepada Jeonnyong mengenai tujuan dari dirinya. Jeonnyong kemudian turun dari kendaraan tersebut untuk membuang air kecil. Jeonnyong kemudian menjelaskan, yaitu mengenai tujuan aslinya. Di lain sisi, Kapten Joe memanfaatkan momen tersebut untuk melepaskan borgol di tangannya. Sialnya, usaha dari Kapten Joe pun berhasil diketahui oleh Jeonnyong. Kini terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Jeonnyong berencana membunuh Kapten Joe sebab dia yang kesal dengan tindakan dari Kapten Joe. Hal ini pun membuat kendaraan yang mereka kendarai harus menabrak sebuah pohon. Di tempat yang lain, Profesor Robert yang akan pulang ke Amerika tiba-tiba melihat istri dari Kapten Joe. Ternyata Ji-young berhasil selamat dari bencana tsunami sebelumnya. 예? No. Sementara itu, Jeonnyong yang kembali tersadar kini memaksa Kapten Joe untuk menuju ke perkotaan yang berada di dekat dari Gunung Baekdu. Setibanya di kota tersebut, terlihat perkotaan itu yang kini telah hancur. Kemudian, saat Kapten Joe dan Jeonnyong sedang mencari minuman, mereka pun tiba-tiba disergap oleh pasukan dari Amerika. Pasukan dari Amerika tersebut meminta agar Kapten Joe menyerahkan peledak nuklir tersebut. Dari suatu arah,
datanglah pasukan dari Kapten Jo yang kemudian menyelamatkan Kapten Jo dan juga Jonyong. Kini terjadilah kejar-kejaran antara pasukan dari Kapten Jo dengan pasukan militer dari Amerika. Tepat pada saat itu, gempa terakhir sebelum Gunung Baekdu meletus kini mulai terjadi. Kapten Jo yang berada di sebuah jembatan kemudian mencoba menyelamatkan diri dari jembatan tersebut yang kini mulai hancur. Sementara itu, Yokyung yang berada di kantor presiden dihubungi oleh Profesor Robert jika dia kini tak jadi pergi ke Amerika. Yokyung diminta oleh Profesor Robert untuk mengambil alat komunikasi militer yang berada di markas militer. Dengan berhati-hati, Yokyung melewati beberapa militer Amerika yang sedang berjaga di tempat tersebut. Sementara itu, Profesor Robert sedang melakukan analisis yang ternyata tempat peledakan tersebut tak sesuai dengan target. Kapten Jo yang bersama dengan Jonyong kemudian menyerahkan peledak tersebut agar Jonyong menjualnya kepada pasukan dari Tiongkok. Kapten Jo tak ingin nyawanya terancam hanya karena bom peledak yang belum tentu keberhasilannya. Seketika, Jonyong pun langsung tersentuh dengan ucapan dari Kapten Jo. Jonyong akan menemui pasukan dari Tiongkok tanpa membawa peledak yang dijanjikan. Sedangkan Kapten Jo, dia dihubungi oleh Yokyung jika tempat peledakan kini mengalami perubahan rencana. Kapten Jo yang tak memiliki peta peledakan kini terpaksa harus mencari Jonyong yang sedang menuju ke sebuah kota untuk menemui pasukan dari Tiongkok. Di kota tersebut, Jonyong bertemu dengan seorang anak kecil yang ternyata itu adalah putrinya. Sementara itu, datanglah beberapa kendaraan dari pasukan Tiongkok yang akan mengambil peledak yang ditawarkan oleh Jonyong. Karena Jonyong tak memiliki peledak tersebut, dia pun ditembak oleh pemimpin pasukan dari Tiongkok. Dari arah lain, terdapat militer Amerika yang kemudian menembaki pasukan dari Tiongkok. Kini terjadilah baku tembak di antara mereka berdua. Kedua pasukan ini ingin memiliki peledak yang dibawa oleh Kapten Jo. Dari arah lain, datanglah Kapten Jo bersama dengan pasukannya yang berencana menyerahkan peledak tersebut. Saat dicek, peledak tersebut sudah diaktifkan oleh Kapten Jo. Kapten Jo mengatakan jika waktu di peledak ini tak akan bisa dimatikan dengan cara apapun. Jalan satu-satunya yaitu dengan meledakkannya di tempat yang telah direncanakan. Seketika, pasukan dari Tiongkok dan pasukan dari Amerika pun langsung mengundurkan diri dari sana. Hal ini dikarenakan waktu di peledak tersebut yang akan meledak dalam 2 jam mendatang. Kapten Jo mengajak Jonyong untuk memandu jalan ke tempat peledakan yang baru. Jonyong menitipkan putrinya kepada pasukan dari Kapten Jo yang tak diizinkan ikut oleh Kapten Jo. Kini hanya tersisa 1 jam lagi sebelum Gunung Baekdu meletus. Kapten Jo bersama dengan Jonyong langsung memasuki sebuah terowongan tambang yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat yang berbeda, istri dari Kapten Jo pun kini akan melahirkan. Kapten Jo bersama dengan Jonyong akan meledakkan tambang tersebut sehingga magma dari Gunung Baekdu bisa mengalir di tambang tersebut.
Jeonnyong menyadari jika mereka berdua yang akan meledakkan tempat tersebut, maka mereka berdua akan mati bersama-sama. Maka dari itu, Jeonnyong menyuruh Kapten Jo untuk pergi dari tempat tersebut. Jeonnyong juga menitipkan sebuah janji agar Kapten Jo mau menjaga putrinya. Kapten Jo pun tak menyangka jika Jeonnyong yang terkenal dengan kejahatannya kini rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan seluruh rakyat di negara Korea. Dengan berat hati, Kapten Jo pun langsung bergegas pergi dari sana. Seketika, ledakan bom tersebut pun langsung terjadi. Gunung Baekdu yang akan meletus kini berhasil digagalkan. Di tempat lain, Ji-young berhasil melahirkan bayi laki-laki. Sementara itu, seluruh rakyat di Korea Utara maupun Korea Selatan kini merasa senang karena Gunung Baekdu tak jadi meletus. Di akhir film, terlihat Kapten Jo bersama dengan Ji-young yang kini mengadopsi putri dari Jeonnyong. Dan kemudian film pun berakhir.